Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selama kita hidup di muka bumi ini, sudah berapa kali kita menjumpai bulan Ramadan? Sudah berapa kali kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan seluruh aktivitas pada bulan Ramadan? Atau justru kita melaluinya dengan melalaikan bulan tersebut? Sudah berapa kali Anda menyesal karena telah melalaikan bulan Ramadan? Bulan yang harusnya dipenuhi dengan seluruh aktivitas ibadah, akan tapi justru digunakan untuk bersenang-senang, kumpul-kumpul yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali hanya kesenangan sementara. Berapa banyak Ramadan yang Anda sia-siakan? Berapa banyak Ramadan yang Anda sesali? 1, 2, atau bahkan mungkin ada yang belum pernah sama sekali menyesal telah melalaikan bulan Ramadan. Pernahkah pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam benak kita, muncul untuk kita tujukan kepada diri kita sendiri? Pernahkah kita merenungkan bahwasanya banyak sekali bulan Ramadan yang kita biarkan begitu saja berlalu? Saudara-saudaraku seiman, pernahkah kita merenungkan diri kita yang membiarkan begitu saja hari-hari yang amat berharga dalam bulan Ramadan? Pemirsa, di mana saja Anda berada, kalau kita tidak egois, hanya menuruti hawa nafsu kita saja, maka ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan dan mengingatkan pada diri kita untuk apa hakikatnya kita dilahirkan ke muka bumi ini. Kalau kita menyadari, maka kita akan melihat diri kita seperti orang yang sangat merugi sekali, karena kita tidak dapat memaksimalkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan yang mulia ini. Saudara-saudaraku seiman, beberapa waktu lalu pernah juga saya singgung bahwasanya dalam hidup ini kita tidak pernah tahu kita diberi jatah usia sampai kapan. Apakah tahun depan kita masih dapat menjumpai bulan Ramadan? Kita juga tidak pernah tahu. Atau jangan dulu bicara masalah tahun depan, hari esok saja kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa berlalu lalang di atas muka bumi ini, atau justru kita sudah terbujur kaku berada di bawah tiang lahat sendirian tanpa ada seorang pun selain diri kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Kalau kita menjadi orang yang baik, maka insya Allah kita akan mendapat kelapangan dalam kubur. Akan tapi jika selama hidup di muka bumi ini kita adalah orang yang senantiasa bermaksiat dan berbuat zalim, maka kemungkinan akan mendapatkan siksa dalam kubur yang sangat menyakitkan bagi diri kita. Saudara-saudaraku sekalian, sampai kapankah kita atau Anda mau terus bersenang-senang melalaikan kesempatan menjumpai bulan Ramadan dengan meninggalkan keutamaan-keutamaan di dalamnya? Apakah harus menunggu Allah menguji diri kita terlebih dahulu baru kita mau sadar? Padahal saat ini, saat tubuh kita masih sehat, tidak ada halangan bagi kita, tidak ada kesukaran bagi kita untuk melakukan pertaubatan, untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu
fatala alaihimul amadu wa qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka mengalami masa yang panjang. Banyak dari mereka berbuat dosa sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Tidak cukupkah melalui ayat ini menjadi renungan bagi kita? Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Meskipun seorang hamba berulang kali melakukan dosa, akan tetapi dengan kemaha kasih sayangnya Allah, maha kasihnya Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, Allah senantiasa membuka pintu taubat selebar-lebarnya meskipun seorang hamba berulang kali melakukan dosa. Apabila ia bersungguh-sungguh beriktikad baik untuk memperbaiki dirinya, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan menerima taubatnya. Saudara-saudaraku sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri kita. Usikum wa iyaya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.